warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Tabe Salamat, Liminalakai, Salam Sahujud, Kerende Malempang, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, Arus. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Elsa, saya Anissa, saya Alina Kristanti, saya Kinana Aulia. Di sini kami akan membahas tentang surat gugatan dalam hukum perdata. Di sini saya akan membahas tentang surat gugatan. Apa sih itu surat gugatan? Surat gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang isinya tentang penuntutan hak karena ada sengketa. Surat ini jadi dasar hakim untuk memeriksa dan menilai kebenaran suatu hak. Jadi, semua proses perkara perdata itu dimulai dari sini. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang para pihak dalam berperkara. Dalam perkara perdata, ada beberapa pihak. Yang utama ada penggugat, yaitu pihak yang merasa haknya dirugikan, dan tergugat, yaitu pihak yang dianggap merugikan. Selain itu, ada juga turut tergugat, yaitu pihak yang tidak memiliki objek sengketa, tetapi tetap terikat dengan putusan hakim. Nah, semua pihak ini bisa hadir sendiri, bisa juga diwakili oleh kuasa hukum atau keluarga dengan kuasa insidentil. Bentuk gugatan tertulis dan lisan. Gugatan itu umumnya dibuat secara tertulis sesuai pasal 118 KIR atau pasal 142 RPG. Tapi untuk penggugat yang buta huruf, gugatan bisa diajukan secara lisan. Nanti ketua pengadilan yang mencatatnya, aturannya ada di pasal 120 HIR. Syarat-syarat gugatan menurut MA. Walaupun HIR dan RBG tidak menuliskan syarat-syarat gugatan secara rinci, Mahkamah Agung melalui beberapa putusannya memberikan pedoman penting seperti yang pertama itu ada gugatan harus menjelaskan keadilan materi yang menjadi dasar tuntutan. Yang kedua, tuntutan harus disebut dengan sesuai jelas. Yang ketiga, identitas para pihak harus lengkap. Yang terakhir, kalau objeknya tanah, wajib mencantumkan letak, batas, dan ukuran tanah. Pedoman-pedoman ini membantu agar gugatan tidak kabur dan bisa diterima oleh pengadilan. Syarat gugatan menurut RI. Dalam RI, gugatan harus memuat 3 hal penting. 1. Identitas para pihak seperti nama, alamat, pekerjaan, dan kalau perlu agama serta umur. Yang kedua, fundamental pretensi atau pesita, yaitu dasar gugatan berisi peristiwa dan hubungan hukumnya. Yang ketiga, petitum, yaitu apa yang diminta penggugat untuk diputuskan hakim. Petitum ini dibagi menjadi 2, primer sebagai utama, dan subsidiar sebagai tuntutan tambahan seperti biaya perkara atau uang perkasa. Baik teman-teman, sekarang kita akan masuk dalam pembahasan kapan sih gugatan itu bisa dicabut. Nah, jadi gugatan itu dilakukan dalam proses pemeriksaan perkara. Dalam hal ini, apabila tergugat sudah memberikan jawaban, maka harus dengan syarat disetujui oleh pihak tergugat. Jika gugatan dicabut sebelum tergugat memberikan jawaban, maka penggugat masih boleh mengajukan gugatannya kembali. Dan jika tergugat sudah memberikan jawaban, penggugat tidak boleh lagi mengajukan gugatan karena penggugat sudah dianggap melepaskan haknya. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam perubahan gugatan. Nah, tentang perubahan atau penambahan gugatan tidak diatur dalam KIR atau RBG, namun dalam jurisprudensi MA dijelaskan bahwa perubahan atau penambahan gugatan diperkenalkan asal tidak merubah dasar gugatan, posita, dan tidak merugikan tergugat dalam pembelaan kepentingannya. Perubahan tidak diperkenankan kalau pemeriksaan hampir selesai, semua dari pihak-pihak sudah saling mengemukakan, dan pihak sudah memohon pustaka kepada majelis hakim atau MA. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus yang dimana dalam sebuah perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan, pihak penyewa dan pihak pemilik telah sepakat mengenai masa sewa serta jumlah pembayaran sewa yang harus dibayarkan setiap bulan. Pada awalnya, perjanjian berjalan lancar. Namun, memasuki bulan berikutnya,
Penyewa mulai menunggak pembayaran dan terus menolak untuk melunasi meskipun telah diberikan peringatan atau somasi oleh pemilik. Kondisi ini merugikan pemilik karena penyewa tetap menempati bangunan tersebut tanpa membayar kewajiban sesuai perjanjian, sehingga pemilik kemudian mengajukan gugatan perdata atas dasar suap prestasi atau ikat janji. Baik, yang selanjutnya kita akan masuk dalam analisis hukum. Berdasarkan KUHP, perjanjian yang sah harus memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Perjanjian sewa menyewa diatur dalam pasal 1548 sampai dengan pasal 1600 KUH Perdata. Dan mengenai wap prestasi diatur dalam pasal 1243 KUHP, yaitu wap prestasi adalah tidak dipenuhinya kewajiban sesuai perjanjian, baik terlambat maupun tidak sama sekali, yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Dalam kasus ini, penyewa lalai membayar sewa sehingga unsur wap prestasi terpenuhi. Karena kerugian sudah timbul, maka pemilik berhak mengajukan tuntutan berupa: yang pertama, pemenuhan prestasi atau pelunasan pembayaran sewa tertunggak. Yang kedua, ganti rugi. Dan yang ketiga, perjanjian. Dan yang keempat, pengosongan objek sewa melalui putusan pengadilan. Nah, berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus ini merupakan bentuk wap prestasi dalam perjanjian sewa menyewa, karena penyewa telah melanggar kewajibannya dengan tidak membayar sewa sesuai waktu yang disepakati. Oleh karena itu, pemilik memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengajukan gugatan perdata ke pengadilan dalam rangka menegakkan haknya. Kasus seperti ini menunjukkan pentingnya mencantumkan klausul hak dan kewajiban yang jelas dalam perjanjian sewa menyewa agar penyelesaian hukum dapat dilakukan secara pasti dan adil. Jadi sejak penjelasan saya tentang gugatan dalam acara perdata, kita sudah bahas dari definisi, pihak yang berperkara, sampai syarat dan perubahan gugatannya. Semoga penjelasan ini membantu teman-teman memahami materi hukum perdata dengan lebih mudah. Terima kasih sudah